puji Tuhan ya Lose, kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga masih bisa untuk beribadah. Apa ini Lose, beribadah kita ini? Ibadah sekolah minggu. Karena kita semua yang ada di rumah ini adalah anak-anak, jadi ibadahnya sekolah minggu, bukan ikut ibadah orang tua ya Luse. Iya. Nah, kalau begitu semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Pasti semua sudah mandi ya Luse, sudah harum. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan menyanyikan lagu Apa Kabar. Semua yang di rumah lipat tangan, tutup mata ya. Semua kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami semua anak-anak sekolah minggu kesehatan. Tuhan, baiklah Tuhan Yesus, kami pada saat ini walaupun hanya sekolah minggu dari rumah secara online, tapi ajar kami untuk tetap sungguh-sungguh memuji Tuhan dan konsentrasi pada saat mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu segala ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, langsung mau tanya, kalau adik-adik dipanggil sama papa dan mama kalian, adik-adik jawabnya apa? Jawabnya apa ya Luse? Iya mama, Ya, saya datang. benar. Nah adik-adik, oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Iya Luse, Tuhan kalau panggil kita, kita juga harus jawab dong Luse Tasya. Iya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga
senang, berarti kita juga harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus, benar nggak Lose? Iya dong. Kalau gitu, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu KASIH. Pasti semua adik-adik yang di rumah semua tahu tak? Kita semua tetap bangkit berdiri dan kita menyanyi buat Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ya, biar firman Tuhan itu selalu di hidup kita, di langkah kita, ya. Bukan hanya pada saat kita dengar sekolah minggu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah semakin besar ya. Berbuah, semakin besar. Berbuah, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, semakin besar. Berbuah, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Lose sampaikan. Sebelum itu mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose. Tuhan sertai, bantu kami untuk dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti firman-Mu dengan baik. Tolong juga Lose yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause akan bercerita
tentang perjalanan Paulus dan rekan-rekannya yang memberitakan firman Tuhan atau Injil kepada orang-orang yang belum mengenali yang kepada Yesus Kristus. Nah, saat itu Paulus berada di Antioquia dan dia akan pergi dari Antioquia bersama dengan rekannya yaitu Silas. Nah, mereka berangkat bersama-sama untuk pergi berkunjung kepada jemaat-jemaat yang dahulu pernah mereka datangi pada perjalanan misi mereka yang pertama dulu. Di kota Listra juga bergabung bersama mereka seorang yang bernama Timotius. Dia bergabung bersama Paulus dan Silas dan pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil dan keselamatan itu. Dan Roh Kudus memimpin mereka dan akhirnya mereka pun sampailah di Troas. Nah, pada malam itu, pada saat Paulus sedang beristirahat, dia bermimpi. Mimpinya itu tentang orang Makedonia yang meminta tolong kepada dia untuk memberitakan Injil. Nah, ini merupakan mimpi yang diberikan Allah agar Paulus dan rekan-rekannya pergi ke sana. Dan akhirnya Paulus, Silas, dan Timotius juga bersama seorang dokter bernama Lukas berlayar ke Makedonia. Nah, setibanya mereka di sana, mereka pergi ke kota yang bernama Filipi. Waktu mereka tiba di sana, lalu mereka mulailah pergi untuk memberitakan firman Tuhan atau Injil. Nah, mereka keluar pintu gerbang kota dan menyusuri tepi sungai. Di sana mereka bertemu dengan sekumpulan wanita yang sedang berdoa dan beribadah di tempat orang Yahudi beribadah. Nah, mereka mengenal Allah yang sama dengan yang Paulus sembah, tapi sayangnya mereka belum mengenal anak Allah yaitu Yesus yang telah mati bagi kita semuanya. Nah, itulah yang akan diberitakan oleh Paulus dan rekan-rekan bahwa Yesus telah mati bagi kita semua dan Yesus telah menebus dosa kita. Nah, itulah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Waktu itu mereka memberitakan itu kepada wanita-wanita yang dia ada di sana dan Roh Kudus membuka hati seorang perempuan. Nah, perempuan ini bernama Lydia. Dia seorang penjual kain ungu pada saat itu. Sehingga pada saat dia menjadi percaya, dia dan seisi rumahnya menjadi percaya dan mau dibaptis. Nah, Lydia ini mendesak untuk Paulus dan rekan-rekannya, mari datang ke rumahku. Tinggallah sementara di rumahku selama kalian berada di kota ini. Dan karena dia terus memaksa, akhirnya Paulus dan rekan-rekan pergi untuk tinggal bersama-sama di rumah wanita ini yaitu Lydia. Ada suatu kali juga pada saat mereka pergi ke tempat beribadah, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ini mempunyai roh tenung. Roh tenung itu roh yang dipakai untuk bisa meramal. Nah, roh ini biasanya roh jahat dan roh itu mereka pakai untuk mencoba meramal, melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Dan terkadang itu tepat dan kadang itu tidak, tapi itu dipakai oleh tuan-tuannya. Jadi wanita-wanita ini dipakai oleh tuan-tuannya, jadi mereka dimasuki oleh roh-roh jahat untuk bisa meramal. Nah, tuan-tuannya ini mendapatkan banyak uang melalui wanita-wanita yang meramal ini, melalui roh-roh jahat tersebut. Nah, pada suatu kali, pada saat Paulus pergi untuk menuju ke tempat ibadah, nah perempuan ini terus mengikuti mereka. Perempuan ini mengikuti mereka terus-menerus untuk dia terus berkata bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kebenaran dan keselamatan. Nah, itu yang terus diucapkan wanita ini. Nah, lama-kelamaan Paulus mulai merasa terganggu. Akhirnya Paulus bereaksi. Lalu akhirnya apa yang dilakukannya? Lalu dia mengusir roh jahat dari perempuan itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan begitu Paulus mengusir, apa yang terjadi? Betullah roh itu keluar dari tubuh wanita itu. Dan akhirnya wanita itu tidak lagi memiliki roh tenung itu.
Tapi itu baik untuk wanita itu. Tapi sayangnya ada tuan-tuan mereka yang tidak senang. Karena roh itu sudah tidak bisa lagi memberikan mereka uang. Nah, wanita itu tidak bisa lagi meramal dan wanita itu tidak bisa lagi menghasilkan uang bagi tuan-tuan ini. Karena itu tuan-tuan ini tidak senang dan mereka akhirnya menjadi marah dengan Paulus dan rekan-rekannya. Mereka tidak lagi bisa memanfaatkan wanita ini sehingga mereka akhirnya menyeret Paulus dan Silas dan menghadapkan mereka kepada pembesar-pembesar kota itu. Nah, mereka berkata, orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengacau kota kita. Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya. Jadi orang Rom ini adalah orang-orang suku asli di situ. Nah, mereka tidak senang dan mereka berusaha untuk membuat Paulus dan Silas ini supaya ditangkap oleh tentara di sana. Nah, orang bajak itu ikut bangkit untuk menentang mereka karena bilang, oh iya, orang ini orang Yahudi yang mengacau. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka juga ikut untuk mendesak supaya Paulus ini ditangkap. Nah, mereka sampai menyuruh untuk mengoyakkan pakaian dari mereka, tubuh mereka, lalu mendera. Mendera itu mendorong atau memaksa mereka untuk pergi menghadap kepada pembesar-pembesar kota itu. Nah, lalu akhirnya mereka melemparkan mereka ke dalam penjara, yaitu Paulus dan teman-temannya. Lalu mereka diperlakukan seperti seorang penjahat. Padahal Paulus ini tidak berbuat jahat sama sekali. Dia hanya mengusir roh peramal itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka akhirnya masuk ke dalam ruang penjara dan bukan hanya masuk ke dalam ruang penjara. Sebelum mereka masuk ke ruang penjara, mereka juga sempat dicambuk dengan rotan. Mereka dipukul. Nah, setelah mereka dicambuk dan dipukul, lalulah mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling di tengah. Jadi di tengah-tengah. Jadi di antara penjara-penjara lain, penjara mereka ada di ruangan yang di tengah-tengah dari penjara itu, dan mereka dipasung. Bayangkan, dipasung itu kaki mereka dibelenggu dengan rantai atau kayu pada zaman dulu. Nah, jadi mereka itu supaya mereka ini tidak bisa lari sama sekali. Jadi kaki mereka itu dipasung dengan kuat agar mereka sama sekali diyakinkan tidak bisa melarikan diri. Nah, tapi pada saat tengah malam, pada saat itu tubuh mereka penuh dengan memar setelah mereka dicambuk, penuh dengan luka-luka karena dipukul oleh rotan. Nah, orang-orang di samping-samping dan juga tentara penjaga penjara itu menyangka bahwa Paulus dan teman-temannya ini akan kesakitan, akan sakit. Tapi ternyata apa yang terjadi tidak seperti itu yang Paulus dan Silas lakukan. Mereka malah berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Sesuatu yang aneh. Wah, biasanya orang itu kalau dimasuk penjara mereka marah, mereka mengeluh, mereka sedih, mereka merintih kesakitan. Tapi Paulus dan Silas ini berbeda. Mereka malah berdoa kepada Tuhan dan mereka tetap memuji Tuhan. Mereka menyanyikan pujian bagi Allah karena kebaikan dan keselamatan yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Dan orang hukuman lain mendengar doa dan pujian mereka. Nah, tiba-tiba pada tengah malam itu mulai bergetar dan bergoyang. Penjara itu mulai bergetar dan bergoyang seperti ada gempa bumi yang terjadi pada saat itu. Nah, pada saat itu semua terjadi, orang tiba-tiba belenggu yang tadinya dipasung kakinya mereka itu terlepas semuanya. Dan juga pintu penjara itu tiba-tiba terbuka. Nah, waktu itu terjadi, kepala penjara ini menjadi panik. Karena sebelumnya dia tidur, tiba-tiba dia terbangun dan dia menjadi takut. Waduh, mati, apa yang terjadi? Jangan-jangan mereka ini sudah lari semua dari ruangan penjara mereka. Nah, lalu dia pergi cepat-cepat memeriksa. Dia takut semua tahanannya ini melarikan diri dan mereka yang akan menerima hukumannya jika para tahanan ini melarikan diri. Lalu karena dia takut, saking takutnya akhirnya dia pikir, daripada saya dihukum dan mungkin keluarganya juga bisa terlibat dihukum karena pekerjaan mereka yang tidak becus, akhirnya mereka bapak penjaga penjara ini
lalu mengambil pedangnya, lalu hendak untuk bunuh diri. Tapi tiba-tiba Paulus berbicara, "Jangan celakakan dirimu. Nah, kami semuanya masih ada di sini." Dengan tubuh gemetar karena ketakutan, kepala penjara itu membawa suluh dan berlari masuk ke dalam ruang penjara. Jadi waktu dia melihat pintu penjara itu terbuka, dia mulai takut, dia mau bunuh diri, tapi Paulus mencegahnya. Karena Paulus ini ternyata masih ada di dalam, padahal pintu sudah terbuka dan pasung kakinya itu sudah terbuka. Tapi mereka masih di dalam. Akhirnya kepala penjara ini masuklah ke dalam. Nah, lalu akhirnya dia tersungkur di depan kaki Paulus dan Silas. Kenapa dia tersungkur? Karena dia terharu. Kenapa Paulus dan Silas ini tidak melarikan diri, tapi tetap ada di dalam penjara. Mereka mau lari, mereka bisa saja lari pada saat pintu itu terbuka. Karena pada saat itu terbuka, kepala penjara itu masih tertidur. Tetapi mereka tidak melakukan seperti itu. Lalu kepala penjara itu bertanya kepada Paulus, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, apa yang terjadi? Paulus lalu akhirnya menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah Paulus menjawab dia. Lalu sang kepala penjara membasuh dan membalut luka-luka dari Paulus dan Silas ini. Dia juga membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan bagi mereka. Nah, mereka akhirnya memberitakan lebih banyak lagi tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kepada kepala penjara dan juga seisi rumahnya. Nah, lalu akhirnya mereka semuanya dibaptis dan perasaan mereka pun penuh dengan sukacita. Dikatakan di firman Tuhan ini, yaitu Kisah Para Rasul 16 ayat 34, dia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dia bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia sangat bersukacita karena dia telah menerima keselamatan itu. Nah, keesokan harinya, pada saat hari sudah siang, nah pembesar-pembesar kota ini mengirimkan pesan bahwa bebaskanlah Paulus dan Silas ini, biarkan mereka pergi. Karena mereka tidak punya bukti untuk mengatakan untuk terus memenjarakan Paulus dan Silas. Nah, tapi pada saat Paulus dan Silas ini tahu bahwa mereka akan dibebaskan begitu saja, mereka justru tidak mau. Karena mereka ini adalah warga negara Romawi. Nah, pada saat zaman dulu, warga negara Romawi itu dihormati. Karena Romawi itu adalah bangsa yang hebat pada saat itu. Sehingga pada saat orang di kota itu tahu bahwa Paulus dan Silas ini ternyata adalah warga negara Romawi, mereka menjadi takut. Jangan-jangan nanti mereka kena masalah. Nah, akhirnya Paulus dan Silas itu pun tidak mau juga. Mereka dibiarkan bebas begitu saja dan telah mendapat perlakuan buruk seperti itu. Nah, mereka mau para pembesar-pembesar ini atau orang-orang yang memenjarakan mereka itu datang untuk memohon maaf kepada mereka. Nah, maka akhirnya setelah mereka datang untuk meminta maaf dan memohon mereka untuk pergi, akhirnya mereka pergi dari kota itu dan mereka kembali ke rumah Lydia, wanita yang tadi mereka selamatkan. Nah, akhirnya di situ mereka bertemu kembali dengan saudara-saudara Kristen dan menyemangati orang-orang di sana untuk tetap percaya. Dan akhirnya mereka melanjutkan lagi perjalanan misi mereka. Nah, dari sini kita bisa melihat adik-adik bahwa Injil itu berkuasa. Kenapa berkuasa? Karena itu bersumber dari Allah sendiri. Allah yang memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil itu. Maka itu Injil itu berkuasa. Karena Injil itu merupakan berita tentang keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Nah, tapi tentu saja kadang kita merasa sulit untuk memberitakan itu. Sulit untuk memberitakan kabar baik itu. Nah, Paulus juga seperti itu. Mereka bahkan sampai di penjara, tetapi mereka tidak takut.
Mereka malah memuji Tuhan, mereka malah tetap berdoa. Karena mereka yakin apa yang mereka beritakan itu benar dan baik. Dan mereka mau semua orang menjadi percaya. Mereka mau semua orang tahu siapa Yesus itu. Dan mereka membagikan sukacita itu. Nah, mereka juga ditolong oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus terus menyertai mereka, memimpin mereka, dan menjaga mereka. Nah, adik-adik, tugas memberitakan Injil itu bukan hanya tugas Paulus, atau bukan hanya tugas para hamba Tuhan, tetapi itu juga merupakan tugas dari setiap kita. Kita juga harus memberitakan Injil itu kepada orang-orang di sekitar, kepada teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, yang belum mengenal bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Percayalah kepada Yesus dan kita akan diselamatkan. Nah, bagaimana caranya kita memberitakan? Bisa saja kita kepada teman-teman kita yang terdekat pertama-tama, atau kepada orang rumah kita. Kita ceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Atau kita mendukung pelayanan misi dari pelayan-pelayan misi di gereja. Dengan bagaimana caranya kita memberikan persembahan kepada mereka, persembahan untuk pelayanan-pelayanan misi. Mungkin sedikit, tetapi itu bisa Tuhan pakai, tidak apa-apa. Mungkin kita tabung untuk kita berikan, untuk menolong mereka, untuk melakukan pelayanan misi. Nah, bisa juga kita dengan berdoa. Nah, ini yang paling penting. Mari kita doakan setiap penginjil-penginjil, pemberita-pemberita Injil itu, agar mereka ini bisa tetap setia memberitakan Injil dan tidak menyerah, tetapi terus berusaha. Marilah kita juga menjadi pemberita-pemberita Injil, dan mari kita terus mendukung pemberita-pemberita Injil kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah menebus kami Tuhan dan menolong kami. Dan biarlah kami juga bisa membagikan berita Injil itu Tuhan kepada sesama kami, kepada teman-teman kami atau orang-orang dekat kami Tuhan. Dan bantu kami juga untuk terus mendukung, mendoakan mereka Tuhan yang terus memberitakan Injil, tidak menyerah, terus memberitakan tentang keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan itu. Dan biarlah kami bisa membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang kami kenal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.